Tidak ada kebaikan kita berteman dengan orang-orang yang teman dengan kita itu tidak pernah melihat kebenarannya kita. Celing salah menoloh, kebere salah, akan tersalah, nengendeng salah, ketemur salah. Letak lebur kancaan ben orang sene kejayapun. Mislama taro lahu, seumpama sesuatu taro yang melihat siapa engkau lahu kepada kebaikan, sementara kamu sendiri melihat dia adalah sosok yang baik. Ini kan dilema, kita dilihat orang baik tapi kita tak pernah melihat kebaikannya orang lain. Sering nggak terjadi di dalam diri kita? Sering, lebih mudah kita melihat kesalahannya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirina fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah gerbat gerak batin majlis Rotibul Haddad dan Aqaid Sekat, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Bait Ustadzah Sumrati sekeluarga beserta suaminya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah dari para guru-guru kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, ini adalah makalah yang kelima. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Beliau mengatakan, la khaira fi sholatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan fi sholatin, di dalam salat, la khusyu'a fiha, yang tidak ada khusyuk fiha, di dalam salat. Beliau mengatakan tidak ada kebaikan di dalam salatnya seseorang yang orang tersebut ketika salat tidak khusyuk di dalam hatinya. Dikatakan di dalam kitab ini, fal khusyu'u fi juz'in minas sholati wajibun laisa bi syartin kama qalahu Syekhuna Ahmadun Nahrawi. Fal khusyu'u, maka adapun khusyuk, fi juz'in minas sholati, di dalam bagian dari sholat, wajibun adalah wajib, laisa bi syartin, tidak ada apa itu khusyuk, bi syartin ialah syarat. Di dalam kitab ini mewajibkan khusyuk itu ada di dalam sholat. Kama qolahu Syekhuna Ahmadun Nahrawi, sebagaimana keterangan qola yang berkatahu kepada Mas Syekhuna, siapa guru kita, Ahmadun Nahrawi, Imam Ahmad An-Nahrawi. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan tidak ada kebaikan bagi orang yang sholat ternyata sholatnya tidak khusyuk. Dan khusyuk ini berat ya, khusyuk ini berat, khusyuk ini sulit, butuh cara-cara atau butuh metode-metode agar supaya ketika kita melakukan sholat itu benar-benar khusyuk, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam ilmu fikih, berbicara tentang khusyuk di dalam ilmu fikih, kalau mengikuti pendapatnya Imam Ghazali termasuk imam yang mensyaratkan bahwa khusyuk itu masuk kategori syaratnya sholat. Ketika orang itu tidak khusyuk, hatinya tidak khusyuk, maka sholatnya tidak sah. Tapi imam yang lain mengatakan bahwa khusyuk tidak termasuk syaratnya sholat. Tapi di dalam kitab ini memang tidak masuk syarat, tapi wajib. Artinya kita berusaha bagaimana diri kita itu untuk khusyuk. Bagaimana kita mau khusyuk ketika takbir, kita diganggu dengan anak kita. Ketika kita mau takbir, diganggu dengan tokonya kita. Ketika mau takbir, diganggu dengan HP-nya kita. Nah, itu salah satu cara bagaimana ketika kita khusyuk, misalnya kita sendirian, kemudian kita tidak mendengarkan hiruk pikuk kehidupan, tidak mendengarkan hiruk pikuk dari bunyi-bunyi yang lain. Bagaimana caranya mau khusyuk? Wong di depannya ada sound, Allahu Akbar, ubur-ubur ikan lele, kan? Dia tak khusyuk kan? Oke, Allahu Akbar, Ahmad ada WA, kan? Dia tak khusyuk kan? Pada orderan deh kok kan.
Kan melarat si khusyuk ini. Si khusyuk melarat. Tapi para fuqaha itu memberikan catatan khusyuk sebenarnya standar sekali. Bagi mereka fuqaha bilang begini, la khasya'a qalbu hadza la khasya'a jawarihuhu. Andaikan hati ini khusyuk, tandanya zahirnya apa? Ketika kita takbir ta'kulian, ketika kita misalnya ruku ta'kulian, ketika kita sujud ta'kulian. Artinya tidak terlalu banyak gerak, yang gerak tersebut bukan kepentingan dalam sholat. Allahu Akbar, bergaruk-garuk. Ya, ini tidak khusyuk ini. Ini sudah menandakan orang tersebut tidak khusyuk. Nah, kita usahakan bagaimana gerak tubuh kita itu bisa dikurangi semaksimal mungkin ketika kita melakukan sholat, terutama sholat tarawih. Wah, mulai sholat tarawih itu kan cung-cungan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, men. Assalamu alaikum. Itu hampir Ramadan. Jadi masjid-masjid yang ramai itu yang cepat memang, yang cepat. Kalau yang tidak cepat tidak pernah ramai. Congok loh, siapa imam bang? Aduh, habis jerinya. Udah tak kira apa aja gitu. Nyari masjid lain gue. Tapi kalau kena masjidnya orangnya yang imam itu cocok ke dirinya, itu langsung dia. Wah, ada sip dia. Wah, mangkat dia. Allahu Akbar, nyet. Mama le. Khusyuk dari mana itu yang seperti itu? Susah untuk mendapatkan khusyukan. Auhallahu ila ba'di anbiya'ihi, mewahyukan Allah Ta'ala, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila ba'di anbiya'ihi, kepada sebagian para nabi-nabinya Allah. Allah pernah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya Allah. Apa kata wahyunya Allah? Abdi habli min ainikad dumu'ah wa min qalbikal khusyu'ah summa da'u fa inni istajaba yastajibu astajibu laka wa anal qaribul mujibu. Wahyunya Allah kepada para nabi-nabinya, abdi, adapun hambaku habli, berilah olehmu li untukku min ainika, dari matamu. Apa yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari matanya kita? Ad-dumu'a, kepada tangis. Wa min qalbika, dan dari hatimu al khusyu'a, kepada khusyuk. Setelah kita menangis dan hati kita khusyuk, summa da'u, kemudian berdoalah engkau. Fa inni, maka sesungguhnya aku astajibu, akan menjawab, akan mengabulkan siapa aku, laka, bagimu. Wa ana, adapun aku al-qaribu, adalah zat yang dekat, al-mujibu, lagi zat yang mengijabah segala permohonan. Bagaimana kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara mata kita tidak pernah menangis, hati kita tidak pernah khusyuk. Kita main-main, baca zikiran subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, main-main sambil nengok HP, sambil foto sana foto sini, ya tidak bisa. Padahal kalau katanya Hadratul Syekh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi berbicara tentang Rotibul Haddad, saya juga mengutip dari salah satu alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo Situbondo, termasuk alumni terbaik kita, alumni terbaik Sukorjo, Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Hashim Kamal Assegaf Banyuwangi. Beliau itu mengatakan bahwa bacaan Rotibul Haddad ini bukan bacaan yang hanya terkenal di Pontianak saja misalnya, atau di gang kita. Bacaan Rotibul Haddad ini bacaan yang terkenal di seluruh dunia. Seluruh dunia mengenal bacaan Rotibul Haddad. Semua membaca Rotibul Haddad. Rotib ini banyak, ada Rotibul Haddad, Rotibul Wajih, ada Rotibul Atos. Di Mahat Ali baca Rotibul Wajih, baca Rotibul Atos. Jadi kata beliau bukan hanya terkenal di Nusantara saja, tapi seluruh dunia membaca Rotibul Haddad. Dikatakan, katanya Habib Hashim, beliau mengatakan bahwa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur Rotib, yang mengarang Rotibul Haddad ini di usia kecil, di usia mudanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buta. Matanya ini buta, ma'rifatnya ini nggak bisa melihat. Sama seperti ujiannya Imam Bukhari. Imam Bukhari juga diuji oleh Allah ketika usia 2 tahun orang tuanya meninggal, ayahnya, kemudian dirawat oleh ibunya. Usia 4 tahun beliau ini dimondokkan, dimasukkan ke sekolah, dimasukkan ke madrasah, kemudian diuji oleh Allah dengan buta. Ma'rifat beliau ini tidak bisa melihat sama sekali. Akhirnya ketika ada di pesantren, Imam Bukhari ini dibacakan oleh gurunya secara langsung surat Qaf.
dari awal sampai akhir. Maka ketika di kumpulan anak-anak kecil ini, gurunya bertanya, "Man hafidh?" Siapa yang hafal? Nunjuk tangan ini yang namanya Imam Bukhari. Gurunya tak percaya. Gurunya tak percaya cerita. Pak engkuan kakek hafal. Hafidtu ala qalbi. Engkau pun lah hafal. Guru coba baca. Kerok. Coba baca. Bocah. Kapan bocah hatam? Napa tabuna guru? Nah, pon makin sampean Bukhari, pon jangan cuma belajar Quran saja. Jangan cuma ngafalkan Quran saja, tapi hafalkan juga hadis. Semangat. Ketika pulang beliau cerita ke ibunya, "Ibu, saya oleh guru saya, oleh kiai saya disuruh ngapalkan hadis." Apa kata ibunya? "Wahai Bukhari, jangan terburu-buru, selesaikan Qur'annya dulu." Tapi Imam Bukhari bilang, "Saya disuruh oleh guru saya, Bu, untuk menghafalkan hadis. Kamu mau ngapalkan dari mana? Sementara penglihatanmu terbatas, kamu nggak bisa melihat." Nah, pokoknya saya ingin menghafalkan hadis, Ibu. Nah, akhirnya yang namanya ibu ini menangis, retan beda dengan ibu-ibu sekarang. Tak kira nangis. Lalu letorot kata usaha, kan sedekah. Ini ibunya nangis ngampar sejadah. Berbarengan ketika Imam Bukhari menangis di dalam kamarnya ingin menghafalkan hadis, ibunya juga menangis di dalam kamarnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Sami, ya Basir, ya Sami, ya Basir. Ya wahai Zat yang Maha mendengar, wahai Zat yang Maha melihat. Absir basirata bani. Ya Allah, perlihatkanlah olehmu akan kedua penglihatan putra saya. Ngomong begitu di dalam sujudnya, kontan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Imam Bukhari kembali. Karena sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua ini terutama ibu sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi manti doa nambu nih kemanti ke nak foto nah tua kisih bagus. Makanya Hadratus Syekh Hazaim ini pernah cerita kalau beliau ini masih kecilnya sedang ikut uminya Nyai Zainiyah. Misalnya Nyai Zainiyah ini ke wudu ini diteteskan ke lisannya guru kita, diteteskan. Neka barokana aing wudu. Kita mana bisa orang tua kita seperti itu? Wong orang tua tak toman wudu. Apa jem tak pernah tak kontrol nak foto nah. Terus anak alim nemu kamu ternyata muntah kayak nggak-download. Kan seneka muntah kayak nggak-download. Kan melarat. Mulai dari reng sepo Pak. Mulai dari reng sepo. Dengan cerita begini juga pukulan kepada saya. Saya bilang sama istri saya, "Kakek mun awudu mun masak nasi, ngastete wong kunak foto na kakek. Mun engko le temu ngari len lah sampai kiamat insyaallah lah ngari ya. Kayak nak foto na abek kita ya Bang. Saya pangki mun tero tepak abek kada." Mulai dari wudu, parengaki ka, nak foto. Ini kita apa yang dicontohkan guru-guru kita sebisa mungkin melakukannya. Maka kata Habib Hashim Kamal, Sahibur Ratib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun buta, beliau di usia muda mampu mengarang kitab besar-besar. Di antaranya adalah kitab yang biasa kita baca itu dulu kemarin itu Al-Hikam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu. Salah satu kitabnya. Beliau ngarang kitab, ini ma'rifatnya tidak bisa melihat. Lemun sing ngabas nih bisa ngarang kitab. Kok tuh kayak ngarang mau kitab tak bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi dua penglihatan. Yang pertama penglihatan mata zahir, yang kedua diberi penglihatan mata batin. Mata zahir ini bahasa Arabnya basirun. Mata zahir ini bahasa Arabnya basirun. Mata batin ini bahasa Arabnya basiratun. Setiap manusia punya basir, punya basirah. Pasti punya. Nah, basir ini mata kepala. Basiratun mata hati. Mata kepala ini bisa terbuka, bisa tertutup. Begitu juga mata hati bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, Imam atau Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mata kepalanya memang tertutup, tapi mata hatinya, basiratunnya terbuka. Nah, kalau mata hatinya terbuka, mata kepalanya tertutup, ini dicontohkan seperti orang yang mengendarai kuda. Kudanya matanya tertutup, tapi orangnya melihat. Kira-kira sampai enggak ke tempat tujuan? Sampai. Kayak motor ada matanya, tapi kan dia bisa sampai karena matanya kita melihat. Mau kemana? Belok kanan, rumah janda.
Kan sampai kan, karena kita melihat. Nah sebaliknya, kalau mata batinnya tertutup, mata kepalanya terbuka, itu sama seperti orang naik kuda, kudanya melihat, orangnya yang mengendarai tak melihat. Kira-kira sampai? Tak sampai, atau sampai nabrak. Nabrak pagar orang, ya kan kita ngambes kan, tak bisa. Jadi bacaan Rotibul Haddad ini termasuk bacaan yang ampuh. Makanya guru kita menganjurkan kita untuk senantiasa baca Rotibul Haddad. Dan ketika baca Rotibul Haddad, kata guru kita Kiai Azaim dalam satu penyampaiannya yang kita simak itu, bahwa ini permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada adab atau tata krama, ada caranya. Makanya di Rotibul Haddad itu ibarat orang datang kepada orang tua atau datang kepada kiai, ada tata krama enggak? Ada. Begitu juga permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada tata krama. Seperti awalnya misalnya tawassul bil Fatihah, itu sama seperti mengucapkan salam. Kemudian kita mengucapkan Al-Fatihah, bersyukur kepada Allah. Setelah itu memuji Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini terus memuji dulu, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah muji, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Misalnya ya qawiyyu ya matin ikfi syarradz zalimin, ya Allah buanglah orang-orang yang jelek kepada kita. Atau minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawassul dengan Fatihah-Fatihah, membawa nama-nama walinya Allah. Itu kan proposal orang dalam. Kalau tidak ada orang dalam susah. Disebut Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, disebut guru kita Ki Syamsul Arifin bin Ruham, wa Syekhina As'ad bin Syamsul Arifin, wa Syekhina Ahmad Fawaid As'ad. Kita sebut semuanya. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita tutup dengan sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syukur kita, terima kasih kita kepada orang dalam yang tadi kita sebutkan. Yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Nah, kehusuan yang seperti inilah yang kemudian para ulama mengumpamakan seperti paku dengan petel. Tahu paku dengan petel? Paku itu diumpamakan seperti ad-dumu'ah, seperti apa namanya? Tangisan kita. Sementara khusyuknya itu diumpamakan seperti petel. Petel itu tidak mungkin, atau paku tidak mungkin bisa masuk kalau tidak dipetelkan, ditokolkan begitu, dipukulkan. Artinya apa? Ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kehusyuan kita adalah dengan kita menangis, kemudian menunduk merendahkan diri bahwa kita betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara petel ben paku petel lagi. Masuk teretan. Kapan masuk dapat ka Gusti Allah? Kapan dapat ka Gusti Allah? Teka hajat. Bedah hasil lah abak norok Rotibul Haddad. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Moga-moga paringe kehusyuan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Cukup nih kah? Lanjut. Ceramah Isra Mi'raj. Kon. Wala khaira fi shaumin lam tina'a fihi anil lagwi. Wala khaira fi shaumin, dan tidak ada kebaikan fi shaumin di dalam puasa. Nah, ini kita hampir puasa. Tidak ada kebaikan di dalam puasa, lam tina'a fihi, yang tidak ada mencegah fihi di dalam puasa, anil lagwi, dari sia-sia. Ai artinya al kalamil ladzi la faidata fihi. Tidak ada kebaikan di dalam puasa bagi orang yang tidak mampu mencegah dirinya dari berbicara yang tidak ada faedahnya. Puasa ini hampir ya puasa, tapi pakun ngerasani no orang apa asa, tapi bakun apesoan. Puasa memang. Makanya orang yang berpuasa seperti ini yang tidak mampu menahan dirinya dari ucapan kotor, maka orang tersebut hanya menahan dirinya dari haus dan dahaga saja. Dari haus, dahaga, dan lapar. Tidak ada yang dia dapat kecuali lapar dan haus saja. Rugi tak rugi? Rugi. Aku kenyak-benyaan. Pasana tak yang sareng
Allah. Makanya kita usahakan bagaimana ya 1 bulan full kita usahakan cari waktu khusus untuk kita, bagaimana kalamullahnya kita baca. Syukur-syukur bisa nambah ke kitab, syukur-syukur bisa norok hataman kitab. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak sama sekali ya paling tidak Al-Qur'annya dalam 1 bulan itu kita bisa hatam. Tidak mampu siang mungkin malam ikut tarawih, ba'da tarawih norok darusan sekalian. Kapan kuenya tak ada mole laku lah elang tak ada. Kapan sare boleh de mereng dia rupanya berdeneng rumah makan nongkrong dia kan. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nyebut warung itu tak jadi saya. Nantilah cukup saya WA dengan Bang Udin kan. Ya Allah. Wala khaira fi qiraatil Qur'ani. Wala khaira dan tidak ada kebaikan fi qiraatin lil Qur'ani. Di dalam membaca lil Qur'ani untuk Al-Qur'an, la tadabburu fiha, yang tidak ada berangan-angan, yang tidak pernah mengangan-angan fiha di dalam qiraatul Qur'an. Ai artinya la nazra fi ahkamiha. Tidak ada kebaikan bagi orang yang membaca Al-Qur'an yang tidak mampu menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca itu sebagaimana mungkin hukum-hukumnya mampu kita terapkan. Kita punya guru-guru kita luar biasa. Konon katanya guru-guru kita itu setiap membaca Al-Quran per ayat, ketika berkenaan dengan perintah sodako, dia langsung sodako. Berkenaan dengan perintah ini dia langsung ini, berkenaan dengan ini dia langsung ini. Setiap bukan sejus lah, per ayat. Kalau kita kan wallahu a'lam bis shawab itu entar kan ngikutin macajaan anja. Maka tak manglo mun dalam pikiran kita itu diantaranya obat hati itu 5 macamnya. Yang pertama, baca Al-Quran angan-angan dalam maknanya. Itu maksudnya tadabbur. Cuma nyanyi itu mau nyanyi nak apal yang tak pernah dilaksanakan. Wala khaira fi ilmin la wara'a fihi, dan tidak ada kebaikan fi ilmin di dalam ilmu pengetahuan, la wara'a fihi, yang tidak ada wara' fihi di dalam ilmu. Wara' itu maksudnya bagaimana? Tidak ada kehati-hatian anis syubhati wal muharramati, dari barang-barang syubhat, wal muharramati, dan barang-barang yang diharamkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, manit taqash syubhati, barang siapa ittaqo, yang hati-hati, yang menjauh siapa man asyubhati, kepada benda-benda syubhat ya, bukan haram ya. Orang yang menjauhi benda syubhat, faqadistabara li dinihi wa irdihi, faqadistabara, maka benar-benar menyelamatkan siapa man li dinihi, kepada agamanya man, wa irdihi, dan juga kepada kehormatan dirinya man. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa waqa'a, yang terjerumus siapa man fi syubhati, di dalam benda-benda syubhat, waqa'a fil harami, maka akan terjerumus siapa man fil harami, di dalam benda haram. Orang yang menjauhi, menghindarkan dirinya dari benda syubhat, berarti dia menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Pala senang kepada syubhat, kemungkinan besar akan terjerumus di dalam benda haram. Wala khaira fi malin la sakhawata fihi, wala khaira fi malin, dan tidak ada kebaikan fi malin, di dalam harta, la sakhawata fihi, yang tidak ada kedermawanan fihi, di dalam mal. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang kaya, bagi orang-orang yang punya harta yang ternyata orang tersebut tidak dermawan. Artinya ada kunana maki banyak harta, namun orang cerai angok miskin kan seneka maleta lecale, tapi miskin lecale ki miskin lecale soki cale berema istilahnya mana calian lepak kun baik kan. Jadi yang baik bagaimana? Orang kaya yang dermawan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah,
ma fataha rajulun, tidaklah membuka rajulun siapa seseorang laki-laki, baba atiyatin kepada pintu pemberian, bi shadaqatin dengan sedekah, au silatin atau silaturahmi, illa zadahullahu biha, kecuali akan menambahhu kepada man Allahu siapa Allah biha dengan sedekah dan silaturahmi, kasrotan kepada semakin banyak hartanya. Ini kata Kanjeng Nabi, orang yang senantiasa memberikan sedekah dan suka silaturahmi kepada keluarganya, kepada sanak familinya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang ditambah? Hartanya akan ditambah. Bahkan riwayat yang lain ada yang mengatakan akan ditambah umurnya di dalam kebaikan. Jadi salah satu cara pingin usia panjang dengan cara silaturahmi dan memperbanyak sedekah. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillatan, dan tidaklah membuka rajulun siapa seseorang baba mas'alatin kepada satu pintu permintaan, yuridu biha yang ingin siapa rajul biha dengan mas'alah, ingin kasrotan kepada banyak, illa zadahullahu kecuali zada menambahhu kepada rajul Allahu siapa Allah biha dengan masalah, menambah qillatan kepada sedikit. Orang yang punya banyak persoalan, kalau dia senantiasa silaturahmi dan sedekah, maka akan dipersedikit persoalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang sering banyak masalahnya orang yang jarang sedekah. Mungkin saya paling ya. Saya kan banyak masalahnya sekarang ini. Mungkin saya kurang sedekah. Lu nyari habis sedekahan. Banyak persoalan nih kadang pun tuh gara-gara kurang sedekah ngarane. Allah ya Allah ya Rasulullah. Tapi yang sedekah agak saya ragu lagi. Sebelum kantor saya mau orang tore. Tapi nyoba aku lagi nyoba. Mun kirana hang sedekah atau aku lah. Mun kirana tak hang yang buat gini. Ya Allah. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Baihaqi, siapa Imam Al-Baihaqi. Tinggal dua lagi ini terus. Wala khaira fi ikhwatin la hifdha fiha, tidak ada kebaikan fi ukhwatin di dalam persaudaraan, la hifdha fiha yang tidak ada menjaga fiha di dalam persaudaraan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang banyak kawan dan suka punya persaudaraan dengan orang lain tapi dia tidak mampu menjaga persaudaraan tersebut. Tidak ada kebaikannya. Kumpul keng atokar. Apolong keng atokar. Aku boy grup keng entar lecalean. Pocah ke boy grup. Apa sebab? Karena tak ada kebagusan nah. Tak bagi sarang Sayyidina Ali dah ada kebagusan nah. Buat grup begini ternyata isinya perdebatan sana sini. Dan orang anehnya suka berdebat. Fitrahnya manusia itu memang berdebat. Diciptakan oleh Allah memang fitrahnya berdebat, suka berdebat. Bahkan di hari kiamat pun sempat berdebat untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Di hari kiamat itu berdebat apa boleh, di hari-hari biasa di kafe-kafe tertentu itu kan pasti berdebat. Padahal perdebatannya itu terus tidak ada yang lain, tidak menambah keimanan dan menguatkan keimanan, bahkan bisa menurunkan keimanan. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa sesungguhnya Rasulullah qala ialah bersabda siapa Rasulullah, alaikum bi ikhwanis sofa, wajib bagimu bi ikhwanis sofa, bersahabat dengan orang-orang yang murni. Cari orang-orang yang murni ini melarat ini. Masih nyari ini kan. Orang yang hatinya murni, orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya ikhlas. Mau nyari kemana ini? Iya, Ustaz Mujib salah satunya. Salah satunya Bang Mujib. Maka dikatakan wajib bagimu bersahabat dengan orang-orang yang tulus. Kenapa demikian? Fa innahum zinatun firraha. Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tulus, zinatun firraha adalah perhiasan kita firraha pada saat kita bahagia. Kita bahagia, dia juga akan bahagia dengan bahagianya kita. Wa ismatun fil bala'i, dan juga benteng fil bala'i ketika kita mendapatkan bencana. Ketika ya kawan-kawan semualah, ketika saya bahagia kawan-kawan ada, ketika saya susah juga kawan-kawan ada. Bahkan saya bilang sama kawan-kawan santri, sama anak-anak santri, yang jaga saya ikhlas. Yang jaga saya ikhlas. Karena saat ten kula Ustaz waktu banyak musibah alhamdulillah kak din tu cakan saya tak boleh mana ngejopo. Saya jaga beten kaulah.
dari beberapa musibah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ikhlas yang jaga. Insyaallah banyak apanya ya, hutangnya saya sama kawan-kawan ikhlasnya. Ya kan cek anu ya, ngucap saya bilang begini, Deki ini harus beda kelampine lebaran. Wah, kayak beda BHS boleh lebarannya kan repot. Minta demen ini saya. Ya Allah. Tapi terima kasih kawan-kawan, terima kasih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Waruwiya Rawa Abu Zubair, meriwayatkan siapa Imam Abu Zubair an Sahal bin Sa'ad, dari Imam Sahal bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Kanjeng Nabi, al mar'u katsirun bi akhihi, adapun seseorang kasirun ialah banyak, bi akhihi dengan persaudaraannya, mar'u persaudaraannya seseorang, wala khairu fi suhbati man la yara laka minal haqqi, dan tidak ada kebaikan fi suhbati man, di dalam bersahabat dengan orang, la yara laka, yang tidak melihat siapa man laka kepadamu, minal haqqi, dari kebenaran. Tidak ada kebaikan kita berteman dengan orang-orang yang teman dengan kita itu tidak pernah melihat kebenarannya kita. Celing salah menoloh, kebere salah, akan tersalah, nengendeng salah, ke timur salah. Letak lebur kancaan ben orang sene kejayapun. Misla ma taro lahu, seumpama sesuatu taro yang melihat siapa engkau lahu kepada kebaikan, sementara kamu sendiri melihat dia adalah sosok yang baik. Ini kan dilema, kita dilihat orang baik tapi kita tak pernah melihat kebaikannya orang lain. Sering nggak terjadi di dalam diri kita? Sering, lebih mudah kita melihat kesalahannya orang lain. Ini kata Kanjeng Nabi, ini tidak baik yang seperti ini, tidak baik. Wala khairu fi ni'matin la baqa'a fiha, dan tidak ada kebaikan fi ni'matin, di dalam nikmat, la baqa'a fiha, yang tidak ada kekal, fiha, di dalam nikmat. Wa kana ba'duhum, dan ada ba'duhum siapa sebagian ulama, da'a berdoa siapa ba'duhum bihadzal du'ai, dengan doa ini. Kita berdoa sebagaimana doanya para ulama agar supaya mendapatkan kebaikan nikmat. Apa doanya? Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma, wahai Allah, la tusallib, semoga tidak merampas, mencabut siapa engkau wahai Allah, minni, dariku, merampas, mencabut, nikmatan, kepada nikmat, an'amta, yang telah memberi nikmat siapa engkau, biha, kepada nikmat, alayya, atas diriku. Semoga Allah tidak mencabut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ini doanya. Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Sedikit ini. Allahumma la tusallib minni ni'matan an'amta biha alayya. Kalau pingin dituliskan ke rumah, wajib nyambi rokok. Minta nyambi rokok tak tulis lagi. Wala khairu fi du'ain la ikhlasu fiha. Baru jak ngomong langsung disambut nih. Wala khairu fi du'ain, dan tidak ada kebaikan fi du'ain, di dalam doa, la ikhlasu fihi, yang tidak ada keikhlasan, fihi, di dalam doa. Ya Allah, ponce minta kakulah tak ikhlas. Tidak ada kebaikan di dalam doa yang orangnya tidak ikhlas, tidak ikhlas. Poncek minta dua mau orangnya tak ikhlas. Ya Allah. Ikhlas tidak ada. Kapan lestare? Minta tolong. Ini semua cukup diborong saja, 500 saja. Ini nih, wala khairu fi du'ain la ikhlasu fihi. Repot yang begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya ini kita semua ini Tretan. Tak perlu ada yang tersinggung. Ini kita semua ini. Ya tinggal kitanya saja memperbaiki diri. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, inna hadhil quluba, ini udah kaitannya dengan hati. Apakah hati ini ikhlas atau tidak ketika kita dipintai tolong oleh orang untuk berdoa. Inna hadhil quluba, sesungguhnya beberapa hati ini, au'iyatun, adapun wadah, hati ini punya wadah, punya tempat. Fa khairuha, maka adapun sebaik-baiknya wadah, au'aha, ialah paling baiknya wadah.
au'aha ialah paling baiknya wadahnya hati. Bagaimana paling baiknya wadahnya hati? Fa idza sa'altumullaha, apabila memohon siapa engkau Allah kepada Allah, apabila memohon siapa kalian Allah kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kalian semua hu kepada Allah. Wa antum, dan adapun kalian semua, wathiquna ialah yakin bil ijabati, dengan dikabulkan. Ketika kalian berdoa, kalian harus yakin bahwa doanya diijabah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu du'a aman, ialah tidak akan mengijabah, mengabulkan siapa Allah doa aman, kepada doanya orang doa yang berdoa siapa aman, min zahri qalbin ghafilin, dari zahirnya hati ghafilin yang lalai. Rawahu Tabrani. Jadi Allah tidak akan pernah menerima doanya orang yang orang itu ketika berdoa dia lalai, ingat ke amplop, ingat ke berkat, ingat ke rokok, ingat ke esena alam dan macamnya. Ini namanya qalbin ghafil. Tapi yang paling ghafil boleh tuan rumah tak hari beri. Ini lebih ghafil boleh kan? Udah hujan-hujan jauh-jauh ya. Ya Allah ya Rasulullah. Lah cukup ki. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.